adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, penuh sukacita, luar biasa. Adik-adik, puji Tuhan ya, kita hari ini masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah sekolah minggu. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Saat ini kami diberi kesehatan sehingga kami boleh beribadah sekolah minggu. Ya Bapa, tolong kami, pimpin ibadah kami, kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian jam. Jam into the light. Run away from what's not right. Jam out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Jam into the light. Run away from what's not right. Jam out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. He's the light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jam into the light. Run away from what's not right. Jam out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. And give him your heart. And give him your heart. I give you my heart. You my heart. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik lipat tangannya. Kita mau muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami diberi kesempatan
untuk mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya kami boleh mengerti akan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih semua? Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita Tuhan. Tapi kakak mau adik-adik udah siap dulu ya Alkitabnya ya. Gimana, udah siap belum Alkitabnya? Oke, kalau adik-adik semua sudah siap Alkitabnya, sekarang kita buka ya di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Nah, adik-adik, ayat ini menceritakan tentang gembala dan domba yang hilang. Jadi, waktu itu Tuhan Yesus sedang memberikan firman Tuhan kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi adik-adik, ada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak suka kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah orang-orang berdosa adik-adik. Tuhan Yesus menceritakan cerita tentang gembala dan domba yang hilang ini. Jadi waktu itu seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Wah, banyak banget ya adik-adik, ada 100 ekor. Nah, gembala ini membawa domba-dombanya ke padang. Lalu setelah itu domba-dombanya diajak pulang untuk kembali ke kandang. Ketika di kandang adik-adik, gembala ini menghitung. Ternyata hanya ada 99 domba. Kalau 100 ternyata hanya ada 99. Berarti kurangnya berapa ya? 1. Iya betul. Ternyata ada 1 domba yang hilang adik-adik. Wah, pasti gembalanya sedih banget ya karena dombanya hilang. Tapi gembala ini tidak hanya diem aja adik-adik. Gembala ini terus mencari sampai ketemu sama dombanya. Nah, ketika dia ketemu sama dombanya adik-adik, gembala ini sangat senang sekali. Dia bergembira. Dia angkat dombanya, taruh di atas bahu, lalu dibawa ke kandangnya adik-adik. Sesampainya di rumah, dia mengajak sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk bergembira bersama-sama dengan gembala ini adik-adik. Kenapa gembala ini sangat bersukacita? Karena domba yang sudah hilang sudah ditemukan adik-adik. Nah,
adik-adik perlu tahu nih, dari cerita gembala dan domba yang hilang ini, gembala ini menggambarkan kalau gembala ini adalah Tuhan Yesus dan domba-dombanya itu seperti kita, seperti kakak, adik-adik, semua umat Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar ya adik-adik untuk terus datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Dan jangan sampai kita hilang seperti domba-domba itu. Tapi ketika kita hilang, Tuhan pasti akan mencari dan menemukan kita adik-adik. Karena adik-adik tahu gak kenapa? Karena Tuhan itu sangat sayang banget sama kita. Kasihnya itu luar biasa banget buat kita, sampai-sampai Dia mau mencari dan menemukan kita. Nah, setelah mendengarkan cerita ini, kakak harap kita semua terus ingat ya sama Tuhan. Adik-adik jangan lupa ya di rumah untuk berdoa, membaca firman Tuhan, dan kalau di hari Minggu ikut sekolah Minggu. Oke? Nah, demikian firman Tuhan. Kali ini kakak ada tugas nih untuk adik-adik. Tugasnya ada di Lukas 19 ayat 10. Itu dihafal ya adik-adik. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas gunung. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Kakak persilahkan untuk duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh ikut beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya kami boleh mengerti cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.